Marcelino. Riggio. Dix krijgt hij hem bij Romani. Ja, dan neemt hij hem aardig mee. En is in ieder geval de eretreffer daar. En scoort Ole Romani in zijn debuutwedstrijd als international van Indonesië. Speler van Oxford United tegenwoordig. Geen buitenspel, nee. Geria laat zich daar aftroeven. Ryan zit er natuurlijk nog wel weer even aan, want zo is hij. Maar kan hem net niet keren. Laga yang mempertemukan antara tuan rumah Australia kontra Indonesia yang terjadi di Allianz Stadion Sydney berlangsung sangat seru dan sengit. Sejak menit babak pertama, kedua tim menampilkan permainan sama-sama terbuka dan saling jual beli serangan. Laga sangat menarik, ditambah sorak-sorai kedua kubu pendukung. Begitu agresifnya permainan timnas Indonesia, membuat Australia harus kalah dalam duel penguasaan bola. Tepatnya pada menit ke-6, serangan cepat Rafael Strike harus diganggu oleh pemain Australia, dan oleh pelanggaran itu berujung penalti. Tepat menit ke-6, Kevin Dix menjadi eksekutor tendangan penalti tersebut. Namun sayang, tendangan Kevin justru melebar ke sebelah kanan mengenai mistar gawang, dan peluang emas pun terbuang. Saat Australia melakukan serangan balik cepat, tepatnya pada menit 11, pemain Australia tak sengaja bersenggolan dengan Nathan Choan. Pada akhirnya, timnas Indonesia juga harus dihukum dengan penalti. Pemain Australia Boyle berhasil memaksimalkan peluang tendangan penalti dengan sangat tenang dan dingin. Dan gol pun tercipta di menit 11 oleh Boyle. Berlanjut pada menit 18, Australia kembali melakukan serangan balik cepat, dan hanya menyisakan dia dan kiper. Dengan mudah, pemain Australia langsung mencip bola, dan terciptalah gol kedua pada menit 18. Berlanjut pada menit 34, lagi-lagi dengan kasus yang sama. Australia kembali mampu melakukan serangan balik cepat melalui sang kapten, Jackson Irvine, dengan tendangannya yang langsung menyasar gawang Indonesia. Sebetulnya, kiper Indonesia, Martin Paes mampu menepis tendangan Jackson, namun bola rebound mampu dimaksimalkan Jackson Irvine. Dan akhirnya, di babak pertama, Australia unggul 3-0 atas Indonesia. Berlanjut di babak kedua ini, Indonesia benar-benar lebih agresif dari babak pertama. Indonesia benar-benar mengurung Australia sepanjang pertandingan. Di babak kedua, Australia kembali menggandakan keunggulan melalui tendangan sudut, yang diciptakan oleh bek muda jangkung Australia. Skor pun menjadi 4-0 untuk keunggulan Australia. Di menit-menit akhir, Ole Romani mampu menciptakan gol di laga debutnya bersama timnas Indonesia. Skor pun menjadi 4-1. Berikutnya di menit 61, pemain Australia Lewis Miller mampu menambah gol kelima melalui sundulannya. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor telak 5-1 atas kemenangan Australia. Di laga penuh gengsi dan emosional ini, Indonesia benar-benar tampil dengan dominan. Sepanjang pertandingan babak pertama dan kedua, timnas Indonesia mendominasi pertandingan sepenuhnya, walaupun Australia kurang dalam penguasaan bola. Namun Australia tampil lebih efisien, dengan 9 peluang Australia, 5 diantaranya menjadi gol, berbanding terbalik dengan Indonesia. Indonesia memiliki peluang setidaknya 28 peluang, termasuk tendangan sudut dan penalti. Namun dari 28 peluang tersebut, hanya satu yang mampu dikonversi menjadi gol, dan inilah seni dari sepak bola. Tidak selamanya penguasaan bola bisa berakhir dengan kemenangan, namun penguasaan bola yang lebih besar, dapat lebih memperbesar peluang untuk meraih kemenangan. Kesimpulannya adalah, inilah seni tinggi dari sepak bola. Tidak ada yang bisa menjamin kemenangan dalam sepak bola, apapun bisa terjadi. Walaupun demikian, Indonesia masih memiliki peluang lolos langsung ke Piala Dunia, namun kemungkinan lolos langsung tidak sebesar sebelumnya. Berikut reaksi para pendukung timnas Indonesia, usai Indonesia dibantai 5-1 oleh tuan rumah Australia. Ole Romani masih agak mendingan, masih kalau dia pegang bola ada cuman sedang Dix nggak kelihatan, Hilker juga so-so, Itses juga so-so, Kelvin Verdong juga nggak jalan, sistemnya nggak jalan. Terutama pemain depan, gue nggak ngerti ya, mereka kan high defense, jadi memang ada ruang, cuman ruang itu dimanfaatkan dengan long ball.
nggak dapat. Long ball kita kalah. Di tengah, si Nathan sama Tomba itu di cover full. Nggak bisa kemana-mana. Akhirnya ke sayap. Ke sayap, depannya nggak turun ke bawah. Nggak bisa kemana-mana juga. Akhirnya turun ke belakang. Ujungnya Kelvin Verdong long ball. Long ball nggak dapat. Sistemnya harus dirubah. Ngerti nggak? Jadi minimal strike, Marcelino turun ke bawah bantuin pemain tengah. Kalau nggak mereka nggak bisa pegang bola. Nah ini yang harus dirubah. Dan kalau dirubah, babak kedua kita ada peluang kok. Definitely bisa. Cuman nggak jalan. Sistem yang diinginkan oleh Kluivert sama Pastoor nggak jalan. Menggema tagar Patrick Kluivert out, timnas Indonesia babak belur lawan Australia. Debut Patrick Kluivert bareng timnas Indonesia beneran gak sesuai ekspektasi. Timnas Indonesia diajar habis-habisan sama Australia dengan skor mencolok 1-5 di Sydney Football Stadium. Padahal timnas Indonesia sempat punya peluang emas buat unggul duluan lewat penalti Kevin Dix di menit ke-8, tapi bola malah mentok tiang. Kesempatan itu berubah jadi mimpi buruk karena setelahnya Australia langsung ngegas. Penalti Martin Boyle di menit ke-18 bikin tuan rumah unggul, disusul gol Nishan Velupillai dan Jackson Irvine yang bikin Indonesia kocar-kacir di babak pertama. Nonton pertandingannya di link di bio. Masuk babak kedua, Australia makin menggila. Sundulan Lewis Miller makin memperlebar luka. Sementara timnas Indonesia cuma bisa balas lewat oleh Romani di menit ke-78. Sayangnya itu nggak cukup buat ngerem pesta gol Australia yang ditutup sama tandukan kedua Jackson Irvine. Patrick Kluivert harus putar otak lebih keras buat benerin performa timnas Indonesia. Kalau enggak, mimpi ke Piala Dunia 2026 bisa jadi sekedar angan. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Timnas Indonesia terbantai. Hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Sintayong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia. Sangat berbeda dengan Coach Sintayong yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Sintayong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Gak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Oleh Romani yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys melihat hasil yang sangat memalukan untuk timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Makan dulu nah, biar sedikit. Kesehatanmu kasihan. Cuma pertandingan bola itu. Breaking news guys, ada info baru nih. Berikut ya klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia ronde ketiga zona Asia. Aduh lemes gua guys, lemes gua. Peringkat pertama ya masih Jepang ya. Peringkat kedua Australia dengan perolehan 10 poin habis ngebantai-bantai timnas Indonesia. Bahrain nih sampai saat ini menit ke-61 masih 0-0 nih lawan Jepang. Ditahan loh Jepang loh Bahrain. Ya tuh pusing dah gua, pusing dah. Ini kalian lihat sendirian nih. Tuh klasemen sementara tuh grup C. Indonesia sekarang kelima. Ntar lawan Arab. Aduh. Ya kita ngarepin seri aja dah, Arab sama Cina lagi. Pusing malah gua. Kita harapkan, kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia terus ya. Di sini siapa yang salah? Siapa yang salah? Udah pokoknya tetap semangat buat timnas Indonesia. Jangan menyerah. Fokus pertandingan selanjutnya menghadapi Bahrain. Let's go Garuda, bravo timnas Indonesia. Ya ilah, baru aja babak pertama udah 3-0 aja bos. Itu gimana ceritanya? Pakai gagal penalti lagi. Astaga, udahlah ini bersama Kluivert kita mengobok-obok timnas. Jangan sampai ini jadi investasi bodong ya. 4-0 bos. Ya ampun, apa nggak tertawa terbahak-bahak itu si STY? Ini mah namanya era kegelapan dimulai anjir. Lu bayangin aja deh, lu dikasih banyak pemain naturalisasi dan harganya mahal-mahal banget, tapi hasilnya begini bos. Ya ampun, udah bener-bener dapat Sintayong malah diganti sama Patrick Star anjir.